Kini ijazah. Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Itu adalah respon dari Presiden Jokowi soal ijazah yang dipersoalkan. Mas Umam, Pak Jokowi menyebutkan ada backup sebetulnya yang mengorkestrasi ini. Tapi pertanyaan saya adalah apakah kemudian ini juga mengarah kepada rivalitas sih sebenarnya pada Cawapres 2029 itu? Saya pikir terlalu prematur bicara tentang rivalitas di 2029, Mas. Karena kalau misal kemudian itu dialamatkan ke apapun tadi ya, karena kan 3 dengan argumen yang cukup spekulatif. Kalau misal dari Demokrat sendiri completely clean, tidak ada arah kemudian menggunakan narasi ini sebagai bagian dari konteks kontestasi. Nah oleh karena itu kalau misal kemudian memungkinkan, alangkah lebih baik memang tadi disampaikan oleh Mas Uki, kita sangat setuju segera lakukan kemudian pembuktian-pembuktian yang jauh lebih kredibel dan itu akan menyelesaikan hal-hal yang jauh lebih yang kontroversi ini lebih cepat. Nah oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, saya pikir itu menjadi sebuah seruan, terutama bagi teman-teman di PSI atau mungkin dari Pak Jokowi keluarga sendiri. Kalau misal kemudian itu bisa diselesaikan dengan cepat, saya pikir akan jauh lebih besar manfaatnya untuk demokrasi, untuk pendidikan politik, dan saya pikir kita menunggu itu semua. Menunggu diselesaikan? Menunggu diselesaikan supaya kemudian tidak ada spekulasi-spekulasi yang sifatnya kemudian membelah. Okay. Dan oleh karena itu ini menjadi wake up call. Kalau misal tadi disampaikan Mas Uki ada semacam ketidaknyamanan, kita juga sangat berharap semoga ketidaknyamanan itu bisa kemudian segera diarahkan untuk proses penyelesaian yang betul-betul final. Sehingga kita juga menghargai privasi Pak Jokowi, Mas Gibran, dan keluarga. Kalau misal kemudian ini bisa diselesaikan, mereka juga berhak untuk hidup tenang, tidak kemudian dibayang-bayangi oleh kontroversi yang tidak begitu produktif seperti ini. Oke, Mas Uki, tadi kan Pak Jokowi kan kelihatan agak kesel gitu ya? Ya. Udah sampai kepada Jan Etes pun akan dipersoalkan gitu. Apa sih yang Anda baca dari pernyataan Pak Jokowi itu? Iya, begini. Sebenarnya soal ijazah ini sudah semenjak tahun 2020. Waktu itu Bambang Trimulyono ya, dengan buku berjudul Jokowi Undercover. Dan lelaki berijazah palsu, and the blah, and the blah, and the blah, and the blah. Sudah disidangkan berkali-kali ya, diproses hukum berkali-kali, dan diputuskan juga sudah berkali-kali. Gitu. Keputusannya tetap sama bahwa tuduhan tersebut false atau salah, ya ijazah Pak Jokowi itu asli. Lalu institusi yang paling berwenang untuk menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, yaitu adalah UGM itu sendiri, Universitas Gadjah Mada, karena mereka lah yang merilis, ya. Dan UGM juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Lalu kemudian Bareskrim Polri pernah juga kemarin itu ngecek otentisitas dari ijazah Pak Jokowi, ya. Setelah dicek, otentik, gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi adalah ini sudah terlalu lama. Terlalu lama? Ini sudah terlalu lama, iya. Walaupun memang aktornya itu berganti ya. Aktornya berganti? Aktornya berganti. Kalau Roy Suryo yang kami catat, itu kurang lebih setahun belakangan. Kalau bagi PSI maunya gimana sih? Selesaikan pengadilan gitu? Jadi satu hal yang pasti ya, Pak Jokowi itu tidak akan mengganggu orang lain. Tapi ya, jangan diganggu-ganggu terus, gitu. Haknya ya seolah-olah dikebiri. Yang dalam hal ini adalah dia punya hak privasi. Yang dalam hal ini adalah ijazah itu adalah dokumen pribadi, ya. Dan seolah-olah dia dituduh ijazahnya palsu kalau dia tidak menunjukkan, kayak gitu. Dan ketika Pak Jokowi kemudian, oke, saya tunjukkan, cuman kita bawa ini ke ranah hukum, salah lagi, wah. Ini presiden ke-7 adalah presiden yang memenjarakan rakyatnya. Kan? Padahal kalau kita bayangkan ya, 4 tahun bahkan sekarang menjadi 5 tahun ya, ijazahnya dipersoalkan terus. Ini udah kesabaran tingkat dewa ini. Kalau saya digituin terus, paling 3 bulan 4 bulan saya tahan.
Terus ngapain? Kalau langsung saya tuntut juga lama-lama. Oh, tuntut. Pak Jokowi ini kan, kalau dengan Roy Suryo ini sudah kurang lebih setahun lah ya. Itu baru dilaporkan ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi justru yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi dalam hal ini dengan beliau melaporkan ke polisi adalah membuka seterang-terangnya ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi juga ya pada saat melaporkan ke polisi membawa ijazah yang asli loh. Membawa ijazah yang asli loh. Jadi mohon maaf ya, saya menyebutnya ini adalah kebodohan yang jahat. Kebodohan jahat lagi ya? Kebodohan yang jahat. Kita menjadi seperti orang dulu yang mempersoalkan hal yang sangat tidak produktif. Bangsa lain sudah berpikir untuk tinggal di planet lain. Elon Musk misalnya ya. Atau Eropa sudah berpikir menjadikan mobil listrik itu industri yang mereka kuasai. Kita ngomongin ijazah. Kita masih ijazah palsu. Dan Roy Suryo CS bahkan sempat ingin ya shifting the goalpost, ekspansi topik, yaitu orang tua palsu. Sempat ke kuburan orang tuanya Pak Jokowi dan keluarga. Baik, Adi. Jadi gimana Anda lihat kalau Pak Jokowi mengatakan ini ada yang membackup, yang membackup paling mungkin siapa sih mempertahankan isu ini begitu panjang? Ya mungkin itu, kita mengutip pernyataan Ade Armando yang politisi PSI itu Bang. Tidak boleh menyebut atas nama pribadi soal dugaan-dugaan yang mengarah kepada hal itu. Tapi bagi saya secara prinsip soal ijazah ini pada akhirnya kan sudah memasuki babak baru. Setelah ada 8 orang ditetapkan tersangka oleh Kapolda. Itulah yang saya sebut percuma narasi-narasi klaim yang paling benar satu sama yang lain. Karena ujung dari pembuktian ini adalah soal pembuktian hukum. Jadi nanti Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki saksi ahli. Bisa tidak bisa menganulir. Tapi mungkin nggak direhabilitasi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab itu nantilah lihat soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau melihat kecenderungannya Bang agak susah. Ini kasusnya kan tidak terlampau memberikan resonansi yang relatif negatif misalnya bagi suasana politik dan ekonomi. Tapi kan mengganggu juga kan? Kalau mengganggu iya, mestinya kalau ini dianggap mengganggu sejak lama mestinya dipersoalkan. Terutama ini tidak selesai pada persoalan dana hukum. Tapi tadi yang saya ingin highlight sebenarnya, kalau tadi saya bilang yang diuntungkan dalam persoalan ini adalah Jokowi dan Gibran itu pada soal pemberitaan dan exposure yang memang tidak tergantikan. Tapi pada saat yang bersamaan karena ini sudah berlangsung cukup lama, hitungan saya tidak setahun, baru 10 bulan, ini secara perlahan sudah menjadi hantu yang relatif secara psikologi sepertinya sudah mulai mengganggu. Hantu yang mengganggu? Yang cukup mengganggu tentu saja Bang. Karena kalau kita bicara dari pagi ketemu pagi, semua media online, media cetak, TV, koran, radio, termasuk medsos, ijazah lagi. Sesuatu yang menurut saya bukan hanya tidak produktif, tapi memang merasa insecure sepertinya. Tak nyaman terus Bang. Kalau tidak membicarakan 24 jam itu yang masuk dalam memori publik, termasuk memorinya Pak Jokowi, Mas Gibran, itu hanyalah soal ijazah dan tidak ada isu yang lain. Baik. Jadi bagaimana kemudian menyelesaikan hantu yang mengganggu seperti kata Adi Prayitno, kita bahas setelah jeda berikut ini.